أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yang sekiranya telah melakukan sebuah kemaksiatan dan ternyata kemaksiatan ini cukup besar atau cukup berat baginya dan bertanya kepada kita semuanya tentang jalur pintu taubat. Maka jangan sekali-kali kita memutuskan harapan seseorang tadi untuk melangkah serta mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba Allah atau hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas ini bukan cuma sekedar membuli orang ya. Membuli orang itu mungkin masuk kategori dosa yang tidak begitu berat. Atau sekedar tidak menjaga pandangannya misalnya. Curi-curi pandang dengan wanita yang bukan mahramnya. Nah, ini mungkin dosa, ya memang bagian dari dosa, tapi bukan dosa yang besar. Nah, sehingga israf di sini adalah seseorang yang telah melakukan atau melampaui batas dengan melakukan kemaksiatan yang besar. Min kabairidz dzunub, dosa-dosa yang besar. Misalnya dia melakukan pembunuhan tanpa hak, atau melakukan perampokan, atau melakukan wal'iyadzubillah perzinahan, atau meminum khamar misalnya, dan yang seterusnya. Sehingga ketika datang orang-orang tersebut yang hendak meminta arahan, nasihat kepada kita sebagai sesama aktivis agama atau aktivis dakwah, maka selayaknya kita sebagai seorang mukmin menjunjung tinggi firman Allah tersebut bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja. Ahlan wa sahlan, beri ia kabar gembira, basyir annallah azza wa jalla fataha baba taubatihi. Allah senantiasa membuka pintu taubatnya. Sampai kapan? Sampai dua hal yang bila terjadi maka pintu taubat itu tertutup. Yang pertama, apabila matahari terbit dari timur atau barat? Barat ya. Bukan dari timur, namun apabila matahari telah terbit dari barat, maka tertutup pintu taubat. Yang kedua, malam yugharghir. Yugharghir itu maksudnya apabila nyawa belum melewati kerongkongan. Jadi nyawa itu sebagian ulama menafsirkan itu ditarik dari ujung kaki ke atas lewat jalur kepala. Nanti kalau sudah sampai di leher, itu seseorang tidak bisa lagi mengungkapkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, itu ringkasnya pembahasan yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pada halaman ke-31. Pada paragraf qauluhu tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Fadhal Syekh. Bu Raja bisa dibaca. Bismillah. Qala musannifu hafizahullah ta'ala qauluhu tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Hadza fihi bayanul maslaki as-sahihi litaubati wa naili ghufraniz dzunubi. Fala budda fihi min amrayni. Naam. Qauluhu, berkata Syekh Dr. Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu jami'an wa waffaqahuma, tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Taubatlah kepada Allah, kemudian setelah engkau betul-betul bertaubat, lakukanlah atau memperbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Memperbanyak amal saleh. Jadi bukan sekedar kita bertaubat, namun ada sisi lain yang perlu kita tambahkan atau ditambal istilahnya. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amal salih. Hadza fihi bayanul maslaki sahihi litaubati. Dalam hal ini, dalam ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini, kata beliau, ada metode yang sahih dalam bertaubat. Ada metode yang benar. Jadi metode yang benar dalam bertaubat itu adalah
Kata beliau, sebagaimana pada ungkapan tadi, tub ilallah, bertaubat terlebih dahulu, mengakui, menyesali segala perbuatan kemaksiatan yang dilakoni atau yang dilakukan, kemudian memperbanyak amal saleh. Wa naili ghufrani dzunubi, dan juga hal tersebut dalam rangka untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fala budda min amrayni, fala budda fihi min amrayni, maka perlu memperhatikan dua prinsip. Maka dalam taubat itu memiliki atau terdapat dua prinsip dasar yang harus kita fahami ketika hendak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sering diistilahkan dengan taubat nasuha. Baik, iqra. Al-amrul awwalu at-taubatus shadiqatu lillahi azza wa jalla minaz zunubi. At-taubatus shadiqati. At-taubatus shadiqati lillahi azza wa jalla minaz zunubi bin nadami alaihi wal iqla'i anhu wal azmi al adami ar-ruju'i ilaihi. Prinsip yang pertama adalah melakukan taubat itu sendiri. Artinya segera kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, kemudian kita mengungkapkan rasa taubat bahwa kita betul-betul ingin an-nadam. Yang pertama kata beliau an-nadam, menyesali. Jadi taubat itu memiliki 3 syarat. Yang pertama ada sisi penyesalan. Kita betul-betul menyesal, bukan karena paksaan. Saya dipaksa sama orang tua, Ustaz, segera bertaubat. Kalau tidak boleh dinikahkan. Nah, ini berarti ada unsur yang motif yang lain. Karena motif apa? Mau menikah. Tapi disuruh taubat dulu sama orang tua. Nah, sehingga boleh jadi tidak ada sisi penyesalan. Setelah menikah akan dilakukan lagi, berpotensi seperti itu. Nah, sehingga ada penyesalan. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau wal iqla' anhu, menjauhi, berlepas diri dari perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Misalnya apa? Misalnya melakukan pembunuhan. Dalam kasus yang disampaikan pada riwayat ini pembunuhan. Ya dia jangan lagi coba-coba untuk membunuh orang lain. Jadi betul-betul berpisah. Memisahkan diri dari perbuatan maksiat tersebut. Begitu pula pada setiap kemaksiatan yang telah dilakukan. Minum khamar misalnya. Jangan lagi kita coba-coba dekat-dekat dengan orang yang masih minum khamar. Potensi kita akan terbawa lagi oleh arus. Maka segera kita menyesali, kemudian yang kedua berlepas diri. Katakan kalau kita masih ingin dekat dengan sahabat-sahabat kita yang masih minum khamar misalnya dalam rangka untuk memberikan edukasi, alhamdulillah itu keutamaan di atas keutamaan. Masih berani duduk dengan mereka tapi dalam rangka untuk edukasi. Artinya kita pelan-pelan mau mensiasati segala hal agar sampai yang namanya apa? Edukasi dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bagus. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak mampu, jangan coba-coba. Jangan coba-coba duduk bersama orang-orang, teman-teman lama yang masih minum khamar. Itu 99,99% bisa dipastikan. Coba lagi. Mohon maaf, Ana sudah tidak berani. Satu botol kecil juga, coba bismillah. Tidak apa-apa, pakai bismillah lagi. Terbawa, pasti terbawa. Apalagi kita sendiri yang mendominasi teman yang minum khamar. Maka kalau tidak mampu untuk memberikan edukasi, memberikan nasihat di tengah-tengah mereka, sudah bismillah, mundur teratur. Mereka tanya, kenapa tidak mau kumpul-kumpul lagi dengan kita? Sudah sombong betul sekarang setelah hijrah. Sampaikan pelan-pelan, saya tidak bisa, saya tidak berani. Kecuali kalau kita semuanya dalam konteks yang berbeda, misalnya tidak minum khamar, lagi tidak kumpul-kumpul. Saya mau berkomunikasi, bergaul, tapi kalau sekiranya masih, saya mohon maaf, saya takut terjerumus lagi. Saya berusaha untuk bertobat. Minimal kalau komio belum, minimal saya sudahlah gitu. Kan begitu. Sehingga kita kasih sedikit arahan kepada mereka, edukasi sehingga mereka betul-betul mau memaklumi. Namun sekiranya sekali lagi kalau kita mau atau berani, cukup memiliki mental yang kuat,
untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar tersebut, tapi ingat dengan cara yang bijak. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml kalau tidak salah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwalah, memberikanlah edukasi kepada masyarakat dengan cara yang hikmah, dengan mau'izah yang hasanah. Jangan datang-datang langsung banting botol. Bisa dijamin Anda pulang bonyok. Nah, maka harus pelan-pelan. Harus dengan metode yang tidak menjadikan mereka itu lari dari agama Allah. Sehingga Rasulullah SAW pernah memberikan pesannya, basyiru wala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira, kasih pendekatan yang sejuk sehingga mereka merasakan hangat ketika ada keberadaan kita. Minimal mereka merasakan, datang lagi orang alim. Dari sisi itu mereka pasti sudah mengakui kita ini ada yang berbeda gitu. Tidak sama dengan mereka. Tapi kalau kita datang, bubar. Nah, ini berarti kita perlu mempoles lagi metode kita sehingga mereka mau lebih mendengarkan dengan apa? Dengan mau'izah hasanah. Baik, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga dari taubat adalah sebagaimana disebutkan beliau, al-azmu. Cukup. Al-azmu ala adami ruju'i ilaihi. Berazam kuat agar tidak lagi melakukan. Nah, jadi ini satu paket ya, jangan dipisah. Ini adalah satu paket di mana seseorang itu harus mengumpulkan 3 poin ini sebagai bentuk dari syarat taubat. Yang pertama tadi apa? Penyesalan. Ada sisi penyesalan, an-nadam. Yang kedua al-iqla', segera melepaskan diri. Kemudian yang ketiga, sekali lagi jangan sampai saya melakukan hal tersebut. Nah, maka 3 hal ini harus terkumpul menjadi satu paket syarat taubat. Naam, al-amru tsani. Al-amru tsani al-iksaru minal hasanati. Waliza qala wa taqarrab ilaihi mastata'ta ay bil hasanati lianna rabbal alamin jalla wa ala yaqul innal hasanati yuzhibna as-sayyiati. Suratul Hud. Wa fil hadithi yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Baik. Sebelum masuk kepada prinsip yang kedua, sekali lagi perlu kita ingatkan tentang syarat taubat. Tadi kita sebutkan ada 3 ya. Al-azmu atau an-nadamu, yaitu penyesalan, kemudian al-azmu dan juga al-iqla', yaitu berlepas diri dari kemaksiatan yang kita ingin taubat darinya. Ini bila berkaitan dengan kita pribadi. Namun bila berkaitan dengan hak orang lain, maka ada syarat yang keempat. Bila berkaitan dengan hak orang lain, maka ada syarat yang keempat. Misalnya berkaitan dengan hak orang lain apa? Mencuri botol minuman tetangga. Ini kan berkaitan dengan hak orang lain. Nah, ini bisa berpotensi haram ini masuk ke tubuh kita. Nah, sehingga syarat yang keempat bila berkaitan dengan hak orang lain, apa itu? Meminta kehalalannya. Segera kita minta maaf dan minta kehalalan. Saya 5 tahun lalu tidak mengaku. Ternyata sudah bacuri browniesnya Komio dulu saya. Lapar sekali saya rasa waktu itu. Saya curi terus Komio kan tanya-tanya itu. Ini roti hilang 3 biji nih. Kemana? Saya badiam waktu itu. Sebenarnya saya yang curi 5 tahun lalu itu. Saya minta kehalalan. Nah, minta kehalalan. Minta maaf. Karena potensi haram. Barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita, kemudian tumbuh menjadi sebuah daging. Apa pesan Nabi SAW dalam ketegasan beliau? Kullu ma nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap bagian tubuh yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Maka neraka lebih layak untuk ditempati. Wallahul musta'an. Baik, ini adalah syarat yang keempat bila berkaitan dengan hak orang lain. Apa saja itu? Mencuri, merampok, dan yang semisal. Kemudian prinsip yang kedua dari prinsip dasar taubat yang perlu kita pahami bersama adalah al-iktsaru minal hasanat, memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal saleh. Sehingga kita bukan sekedar bertaubat, tapi ada sisi yang berbeda, yaitu segera memperbanyak amal saleh. Dengan apa? Menghadiri majelis ilmu, ini amal saleh. Masya Allah, tabarakallah.
apalagi menasihati orang lain agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan yang serupa kita lakukan. Jangan akhi, dekat-dekat akhi. Jangan, bahaya. Saya sudah terjerumus waktu itu. Jangan sekali dekat-dekat chat-chat dengan akhwat yang bukan mahram. Ada kepentingan apa kamu? Tidak, mau mendakwahi dia lah. Apa saya lihat? Ada kepentingan apa mendakwahi akhwat anak orang yang bukan mahrammu? Kau jaga dulu keluargamu dan dirimu, kan begitu. Kita mulai dari diri kita dan keluarga kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini anak orang lain, tidak ada kekerabatan sama sekali, kau mau dakwahi akhwat lagi. Iya, tapi kan dalam rangka edukasi ini, sama saja. Tidak ada, itu bukan alasan. Karena ada yang lebih berhak untuk menjaga si akhwat tadi siapa? Orang tuanya, keluarganya. Kamu sudah halal belum, Ustaz? Tapi memang dia teman lama, Ustaz. Nah, itu bahaya. Kalau sudah mau ke teman lama ini kan repot nanti. Nah, sehingga syaitan bermain di situ. Syaitan mulai merasuk. Yang awalnya niatnya dakwah, edukasi, jam 2 malam baku chat. Mau apa ini? Jam 2 malam baku chat. Akhi, ukhti sudah tahajud belum? Emang ini luar biasa syaitan itu ya. Pertama kita edukasi, niatnya berdakwah. Lama-lama setan yang masuk di situ. Karena salah caranya kita ini. Caranya kita sudah salah. Baku tanya mau tahajud apa? Kepentingan tahajud malam-malam jam 2 malam. Sudah sahur belum? Apalagi subhanallah. Ini penyakit sekarang, apalagi adanya HP. Ini HP ini luar biasa sekali. Ya subhanallah, kita perlu memberikan edukasi banyak-banyak sama anak-anak muda sekarang. Terlebih anak-anak kita. Kerabat-kerabat kita yang masih muda ini, itu adalah bagian dari aset. Aset umat yang perlu dididik. Jangan sampai mereka rusak karena HP ini. Luar biasa. Ini HP yang dulu kalau orang mau kenalan dengan perempuan, walaupun juga haram sebenarnya, yang bukan mahramnya, dia masih kirim-kirim surat. Susah sekali, itu pun kalau ketemu 1 bulan sekali, 1 pekan sekali. Sekarang dari sini, ini HP kita bisa, setiap orang bisa menyaksikan wanita dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ini rusak sekali HP ini. Haram berarti, Ustaz? Ya haram kalau digunakan untuk hal tersebut. Tapi hukum asalnya mubah ini barang ini. Teknologi, perkembangan, mubah, perkara duniawi, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah kalau difungsikan untuk perkara yang haram. Komunikasi dengan wanita yang bukan mahram. Ya kan saya lagi mau proses dengan beliau ini, Ustaz. Mau nazar lewat video call. Jangan nazar lewat video call, banyak sekali alasan. Caranya bagaimana? Datangi orang tuanya. Kalau kamu gentle, sebagai lelaki, datangi orang tuanya, komunikasi, saya mau melamar putri bapak. Bukan baku komunikasi, baku kirim-kirim nomor lewat apa? Lewat IG awalnya, bukan lewat IG. Habis itu lewat WA, lebih parah lagi. Sampai jam 2 malam komunikasi. Wallahul musta'an. Maka kita sebagai orang yang pernah jatuh ke situ, misalnya segera kita ingatkan saudara kita. Ini bagian dari amal soleh. Sehingga memperbanyak amal soleh setelah kita bertaubat adalah bagian dari prinsip taubat. Tidak mencukupkan diri dengan bertaubat. Namun ada hal lain yang perlu kita penuhi, yaitu memperbanyak amal soleh. Salat 2 rakaat. Rawatib itu dalam sehari semalam cuma 12 rakaat. Begitu sulitkah untuk kita lakukan? Witir itu bisa cuma 3 rakaat. Kalau terdesak 1 rakaat juga boleh. Yang penting witir. Jangan 2 rakaat. Bukan witir namanya. Witir itu 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Yang ganjil-ganjil. Bismillah. Bersedekah. Kita dapat gaji misalnya sebulan 10 juta. Susahkah mengeluarkan 100 ribu untuk ina-ina di pinggir jalan itu? Sebulan sekali. Yang keliling jalan kasihan jualan pisang sama kacang pasangannya. Kita kasih. Tidak usah kembalian ina. Alhamdulillah. Sedekah. Memperbanyak amal soleh. Apalagi sifat amal solehnya bukan yang qasir. Kan ada amal soleh terbagi menjadi 2 ya. Amal soleh yang qasir, yang manfaatnya itu hanya untuk kembali kepada pribadi kita. Seperti apa? Salat, puasa, umroh, haji. Ini kan sifatnya kembali kepada diri pribadi. Tapi ada amal soleh yang lebih utama dari itu. Apa itu? Amal soleh yang manfaatnya itu muta'addi. Apa muta'addi? Menyebar ke orang banyak.
Seperti apa? Seperti ini, mengajar, bersedekah, untuk menyebar untuk orang lain, bukan cuma untuk kita, buat orang lain. Wakaf tanah untuk lembaga pendidikan berbasis keislaman. Jangan wakafkan tanah untuk lembaga kenasranian misalnya, atau Kristen punya, jangan. Orang kafir punya, jangan. Buat lembaga pendidikan Islam. Atau apalagi zakat fitrah. Itu juga bagian dari amal soleh yang manfaatnya menyebar. Dan di antara amal soleh yang manfaatnya itu meluas, yang paling utama adalah mengajarkan ilmu agama. Sehingga kita akan bertanya, Ustadz, saya tidak bisa berdakwah seperti Ustadz. Apa yang kita punya? Jangan melampaui batasnya antum. Apa yang kita punya? Apa? Tajwid misalnya, mengajarkan bacaan Quran. Ajari anak-anak kita ini. Itu nanti ketika kita ajarkan misalnya Al-Fatihah selama 1 tahun, mereka bisa Al-Fatihah, minimal anak-anak kita. Mereka bisa Al-Fatihah, itu akan mereka bawa sampai mereka mati nanti Al-Fatihah itu. Baca dalam sholatnya. Jadi kalau bisa anak-anak kita itu jangan sampai gurunya yang ajar Al-Fatihah. Ini tak salah kita ini. Jangan sampai gurunya yang ajar Al-Fatihah. Kalau bisa kita sebagai orang tua ini. Saya tidak memiliki ilmu agama, Ustaz. Iya, kau tidak memiliki ilmu agama, tapi jangan sampai kau lepaskan Al-Fatihah untuk orang lain. Minimal kita yang ngajarkan pelan-pelan, 1 hari 1 ayat, atau 1 bulan 1 ayat, tidak ada masalah. 7 bulan selesai 7 ayat. Yang penting kita dapat pahala jariah. Kenapa? Karena Al-Fatihah akan selalu dia baca ketika sholat, sampai dia meninggal nanti. Akan dia baca terus Al-Fatihah itu, dan itu akan mengalir terus pahalanya buat orang tua yang mengajarkan. Kalau mau tambah lagi sedikit, ya wudu lah misalnya. Tata cara berwudu. Sehingga ketika anak kita mau sholat, pasti dia berwudu. Kemudian kita akan mendapatkan pahala jariahnya. Tapi kalau semuanya kita serahkan sama ustadz, sama guru, aduh, nanti kemana jariahnya kita ini? Nah, maka anak kita itu menjadi kewajiban kita pertama untuk kita didik bersama. Baik, itu adalah prinsip kedua dari perkara taubat yang perlu kita fahami. Nah, setelah disebutkan beberapa ayat tadi, misalnya innal hasanati yudhibunas sayyiat, karena amalan soleh itu dapat menghapus perbuatan buruk atau dosa. Baik, lanjut akhi. Fanasahahu an yasduqa ma'allahi azza wa jalla fi taubatihi min zanbihi allazi qad tarafahu wa fa'lahu wa an yuqbila 'alal hasanat li anna al hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Baik, lanjut. Qawlu Ata'i fazahabtu fasa'altu bna Abbasin fihi anatus salafi falam yasta'jil Ata'u rahimahullahu ma'annal mawdu'a akhwaza min ihtimamihi makhuzan aziman. Baik, lanjut. Wa hadza bi khilafin ma yahsulu min ba'din nasi hina la yamliku nafsahu wa yuqati'ul 'alima wa rubbama awqafa hadithahu liyas'ala an amrin askala alaihi. Nah, barakallahu fik. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Syekh Abdul Razak hafizahullah menasihati pemuda tersebut agar apa? Agar jujur dalam hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan yang telah dilakukannya. Iqtarafahu wa fa'alahu, itu adalah kemaksiatan yang telah dilakukan. Wa an yuqbil 'alal hasanat, dan hendaknya ia mendekati dirinya pada kebaikan-kebaikan yang begitu banyak ragamnya. Amal soleh itu kan banyak sekali ragamnya. Wa an li'annal hasanati yudhibunas sayyi'at, karena sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Qaulu Atha, berkata Atha, fadhahabtu fasa'altu ibn Abbasin, kemudian aku mendekati Ibnu Abbas dan aku bertanya kepadanya, fihi anatus salaf. Dalam hal ini, dalam sikap Atha tadi adalah menunjukkan seorang atau ulama salaf dahulu itu tenang orangnya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Setelah Ibnu Abbas menjelaskan jawabannya, tak selesai baru dia
bertanya, si Atha bin Yasar tadi, muridnya Ibnu Abbas. Kalau zaman sekarang Ustadz baru 20% menjelaskan, tunggu dulu. Kayaknya bukan begini yang saya pahami Ustadz, tak salah kayaknya Ustadz ini. Nah ini bukan bagian dari adab. Atau Ustadz sudah selesai menjelaskan, dia bantah. Tak salah kayaknya, coba Ustadz kita baca lagi referensi yang ada Ustadz, kayaknya Ustadz ini keliru. Ini mau apa? Mau bertanya atau mau berdebat ini? Nah sehingga ini kata beliau hafizahullah, ada sisi bagaimana kita perlu meniru atau meneladani para salaf dalam perkara apa? Ketidak tergesa-gesaan atau ketenangan dalam berdialog. Nah ini menunjukkan ketenangan beliau. Falam yasta'jil Atha rahimahullahu ma'a anna al-mawdu'a akhadha min ihtimamihi ma'khadhan 'azima. Dan Atha tadi tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak gerasa-gerusu. Sehingga padahal tema ini penting sekali nih, tema ini sangat unik. Ketika orang datang minta taubat, bertanya pintu taubat, justru Ibnu Abbas menjawab apa? Masih hidupkah ibumu? Yang ditanya masih hidup ibumu. Ini kan unik, pertanyaan atau jawaban yang unik. Jawaban yang justru bertanya kembali kepada si penanya. Namun beliau rahimahullah menahan diri. Menyelesaikan atau menanti penyelesaian Ibnu Abbas dalam fatwa beliau, baru setelah itu ditanyakan. Wa hadza bi khilafi ma yahsulu min ba'dhin nas hina la yamliku nafsahu wa yuqati'ul 'alima. Dan ini banyak terjadi di masa sekarang. Beliau pun mengakui ini, pengarang kitab. Syekh Abdul Razak masih hidup beliau saat ini di Madinah sebagai salah satu ulama yang mengajar di Masjid Nabawi. Umurnya kurang lebih 60 tahun. Ananda dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama hadis di kota Madinah saat ini. Anak dan orang tua ulama semua di sana. Beliau mengakui memang banyak sekarang terjadi seperti itu. Syekh lagi menjawab sudah dipotong lagi jawabannya. Nah, sehingga perlu kita menjadi orang-orang yang apa? Yang tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, biarkan orang menjelaskan. Dan itu bagian dari apa? Tuntunan Nabi. Nabi dulu ketika berdebat dengan dai-nya orang Quraisy, itu dibiarkan menyampaikan argumentasi. Kemudian kata Nabi SAW, sudah selesai? Belum, lanjut. Beliau suruh lanjut. Dia sampaikan lagi argumentasinya, sudah selesai? Sudah, izinkan saya untuk berbicara. Masya Allah, adab sekali luar biasa nih beliau. Izinkan saya untuk berbicara. Berbicaralah Nabi, kemudian dengar argumentasinya Nabi, langsung masuk Islam. Nah itu bagian dari metode, bagian dari adab. Wa rubbama awqafa hadithahu liyas'ala an amrin ashkala alaihi. Dan terkadang dia memberhentikan ungkapan seorang syekh, seorang guru untuk mempertanyakan perkara yang masih bermasalah bagi dirinya. Ini perkara masih problem ini. Belum guru selesai menerangkan, sudah dipotong. Nah maka diantara adab yang bagus adalah satu dari dua pilihannya. Biarkan guru yang memberikan waktu atau memperkenankan waktu kepada kita untuk bertanya. Silakan ada yang bertanya. Kalau guru seperti itu, mari silakan kita bertanya. Atau opsi yang kedua, kita sampaikan kepada guru kita, Syekh izin, bolehkah, berkenankah saya bertanya? Nah seperti itu, bagian dari adab. Bukan Syekh sudah menjawab, tapi begini Syekh. Wah, tapi begini, ada tapinya. Dia kasih pengantar, tapi. Ini kan tanda sudah mau mendebat ini orang ini. Sudah ada kata tapi. Nah, maka perlu hati-hati menjaga adab kita dalam berkomunikasi dan berdialog. Baik, masih berapa menit? 5 menit. Taib, ada ungkapan yang cukup bagus yang mungkin saya nukilkan di sini tentang makna taubatun nasihah. Jadi atau taubatun nasuha ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, kemudian banyak orang yang bertanya apa maksud dari taubat nasuha? Ada beberapa ungkapan ulama di sini, semisal Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau menyatakan dalam tafsirnya waqtalafu fi ma'naha. Ulama berselisih apa maksud dari taubat nasuha. Beliau kasih beberapa pendekatan ulama.
Qala Umar wa Ubay wa Mu'adz, berkata Umar bin Al-Khattab dan Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal. Nah, ini pendapat sahabat tentang makna taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah an yatuba thumma la ya'uda ila dzambi kama la ya'udu al-labanu ila ad-dar'i. Jadi taubat nasuha adalah ketika orang bertaubat kemudian beramal soleh dan tidak pernah lagi mengulangi perbuatan maksiatnya. Kemudian dianalogikan di sini sebagaimana ketika air susu keluar dari seorang ibu tidak pernah akan kembali. Nah, seperti itulah taubatan nasuha. Bukan istilah orang sekarang taubat sambal ya. Taubat nanti melakukan lagi dan yang semisal. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, ini pandangan yang kedua, hiya an yakuna al-'abdu nadiman 'ala ma madha mujmi'an 'ala alla ya'uda fihi. Jadi taubat nasuha adalah seorang hamba tadi betul-betul menyesal terhadap apa yang telah ia lakukan dahulu dari kemaksiatan. Kemudian ia berazam kuat untuk tidak kembali melakukannya. Nah, ini lebih umum dari pandangan yang sebelumnya. Kalau pandangan yang sebelumnya mutlak, ketika orang taubat tidak boleh kembali. Nah, sedangkan Al-Hasan mujmi'an alla ya'uda fihi. Dia berazam untuk tidak kembali. Namun terkadang kembali. Maka ada perkataan yang sangat masyhur dari Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya seseorang tersebut memberikan laporan kepada Al-Hasan Al-Basri. Wahai Imam, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang bertaubat kemudian melakukan lagi? Bertaubat melakukan lagi, bertaubat melakukan lagi, bertaubat melakukan lagi. Ini sampai kapan dia seperti ini? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ila an ya'isa syaitan. Terus seperti itu. Sampai setan itu putus asa. Apa maksudnya? Kalau orang terjatuh lagi ke dalam sebuah kemaksiatan yang dahulu dia bertobat, selama 3 syarat taubat tadi terpenuhi ketika bertobat, maka ini dihitung dosa baru. Kemaksiatan yang kembali ia lakukan terhitung sebagai dosa yang baru. Kemudian ia bertobat lagi dengan taubat yang nasuha, betul-betul ada syarat yang terpenuhi dari 3 syarat tadi, akan terhapus lagi dosa itu. Qadarullah terjatuh lagi dia, manusia. Manusia pasti tergelincir. Manusia adalah tempatnya lalai dan luput. Tergelincir lagi dia. Tapi bukan sengaja tergelincirkan diri ke dalam kemaksiatan tadi, bukan. Namanya orang tergelincir itu dia sudah punya tekad untuk tidak melakukan, menghindari dan lain sebagainya. Misalnya berkaitan dengan ketika dia sempat jatuh pada perzinahan, wallahul musta'an. Kan perzinahan itu biasanya dimulai dari sini, dapat nomor. Nah, cara dia kalau mau bertaubat dengan kesungguhan, dengan syarat yang 3 tadi, harusnya dia blokir itu nomor wanita itu. Itu kalau mau bertobat sungguhan. Dan kalau ketemu langsung berpaling. Tidak ada kata 1%, bolehlah komunikasi. Ya walaupun cuma say hello. Apa kabar? Lama tidak berjumpa kita. Aduh, mau tak buka lagi pintu syaitan ini. Jangan, tutup segera itu. Ini kalau mau bertobat. Kemudian qadarullah tergelincir dia. Maka ini insya Allah dimaafkan. Kemudian dia bertobat lagi untuk dosa yang baru. Beda dengan orang yang sudah bertaubat. Dia sudah blokir itu nomor. 1 bulan gatal dia rasa. Aduh, kayaknya dia rindu sekali sama saya. Dia buka lagi blokirnya. Kan bisa buka blokir itu di WhatsApp atau di IG atau Facebook. Dia buka itu. Mudah-mudahan ada chat masuk. Tak masuk chatnya. Saya sudah bilang rindu dia sama saya ini. Dia jawab akhirnya. Ini membuka kembali pintu kemaksiatan tadi. Ini tidak masuk kategori itu. Tidak masuk kategori itu. Justru dia sengaja untuk membuat dirinya tergelincir pada dosa tadi. Aduh, sudah 1 bulan, sudah 10-15 chatnya masuk ini. Dia jawab, akhirnya masuk lagi setan dalam hal ini. Nah, sehingga ikhwatal iman azzani Allah wa yakum, perlu kita perhatikan bersama tentang prinsip-prinsip taubat yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah wa saddada khutahu wa atalallahu umrahu fi ta'ati. 2 prinsip dasar tadi yang perlu kita perhatikan bersama dan menjadi evaluasi kita bersama bila hendak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini sekiranya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahpahaman atau salah kata, salah ucap, maka harap dimaklumi dan kami sebagai pemateri di sini hanya manusia biasa yang
tempatnya luput dan salah. Namun bila ada keutamaan dan kelebihan, maka itu murni datangnya dari Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya zat yang maha sempurna. Wallahu ta'ala alam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita keikhlasan serta keistiqomahan pada ilmu dan amal sampai ajal menjemput kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.